Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Septian Dwi Rizkianto dengan NIM D10412010014. Saya mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Prodi Informatika, Fakultas Teknik. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai limit fungsi aljabar. Sebelumnya, kita harus mengerti dulu apa sih limit itu. Nah, limit itu adalah batas atau pembatasan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan limit fungsi? Limit fungsi adalah suatu nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri suatu titik maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Dedi Haryadi, 2007. Selanjutnya, limit fungsi aljabar. Untuk nilai X yang mendekati 1, kita bisa lihat di dalam tabel. Grafiknya dapat disimpulkan jika X mendekati 1 dari kiri, maka nilai Fx mendekati 2. Jika X mendekati 1 dari kanan, maka nilai Fx mendekati 2. Jadi, jika X mendekati 1, maka nilai Fx mendekati 2. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teorema limit. Terdapat 7 teorema atau sifat-sifat limit fungsi aljabar. Nah, yang pertama yaitu limit X menuju C untuk K, maka hasilnya adalah K. Yang kedua, limit X menuju C untuk X, maka hasilnya adalah C. Yang ketiga, limit X menuju C untuk K dikali Fx, fungsi Fx, maka hasilnya adalah K. Kita bisa kedepankan, kemudian limit X menuju C dikali Fx. Yang keempat, limit X menuju C dalam kurung Fx plus minus Gx, maka kita bisa pisah Fx dan Gx-nya. Menjadi limit X menuju C untuk fungsi Fx plus minus limit X menuju C untuk Gx. Yang kelima, limit X menuju C Fx dikali Gx. Maka seperti tadi, kita juga bisa kita pisah juga limit X menuju C untuk fungsi Fx dikali limit X menuju C untuk fungsi Gx. Yang keenam, limit X menuju C untuk Fx per Gx. Nah, kita juga bisa pisahkan kayak seperti tadi. Hasilnya, limit X menuju C untuk Fx per limit X menuju C untuk Gx. Asalkan limit X menuju C untuk Gx tidak sama dengan 0. Yang ketujuh, limit X menuju C untuk Fx dalam kurung pangkat N. Nah, bisa kita ubah menjadi limit X menuju C fungsi Fx pangkat N. Nah, jadi kita bisa semuanya gitu, jadi pangkat N. Yang kedelapan, limit X menuju C untuk Fx, akar Fx. Nah, hasilnya kita bisa akarkan semua limit X menuju C untuk fungsi Fx. Asalkan limit X menuju C untuk fungsi Fx lebih dari 0 jika N atau akar pangkatnya itu genap. Oke, selanjutnya kita akan menentukan limit dengan substitusi langsung. Nah, menentukan limit ini ada beberapa cara. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu dengan cara substitusi langsung. Ada beberapa fungsi yang nilai limitnya dapat ditentukan dengan cara substitusi langsung. Seperti contoh berikut, kita lihat di nomor 1. Hitunglah nilai limit dari limit X menuju 2 untuk X kuadrat plus 3X min 5. Jadi, kan limit X menuju 2. Tinggal kita masukin X-nya, kita ganti dengan angka 2 tadi. Jadinya 2 pangkat 2 ditambah 3 dikali 2 min 5. Jadi 4 plus 6 min 5 sama dengan 5. Begitu juga kita terapkan cara seperti ini untuk soal nomor 2 serta nomor 3. Selanjutnya, menentukan limit dengan cara memfaktorkan.
Jika dengan cara substitusi langsung pada limit X menuju A untuk fx per gx, diperoleh bentuk 0 per 0 atau yang biasa kita sebut dengan tidak terdefinisi atau bentuk tak tentu, maka kita akan menggunakan cara selanjutnya, yaitu pemfaktoran terhadap fx dan gx. Kemudian kita sederhanakan lagi ke bentuk yang paling sederhana. Contohnya, limit x menuju 1 untuk x kuadrat plus 9x min 10 per x min 1. Jika kita substitusikan langsung, maka hasilnya adalah 0 per 0. Maka kita harus menggunakan cara yang kedua, yaitu pemfaktoran. Kemudian kita sederhanakan. Jadi, limit x menuju 1 untuk x kuadrat plus 9x min 10 per x min 1. Jadinya, limit x menuju 1 untuk x min 1 dikali x plus 10 per x min 1. Jadinya limit x menuju 1 untuk x plus 10. Sudah sederhana, tinggal kita masukin 1 tadi, jadi 1 plus 10, hasilnya adalah 11. Jadi limit x menuju 1 untuk x kuadrat plus 9x min 10 per x min 1 sama dengan 11. Kemudian, menentukan limit dengan mengalihkan faktor sekawan. Ini adalah cara yang ketiga setelah pemfaktoran tadi. Jika pada limit fx per gx diperoleh bentuk tak tentu untuk x sama dengan a dan sulit memfaktorkan fx dan gx, maka kita bisa melakukan cara yang ketiga, yaitu dengan perkalian faktor sekawan dari gx ataupun fx. Nah, untuk contoh yang tadi, limit x menuju 3 untuk 9 min x kuadrat per 4 min akar x kuadrat plus 7. Nah, bentuk tersebut kita kalikan dengan faktor sekawan, yang pernya tadi kan 4 min akar x kuadrat plus 7. Nah, kita kalikan pembilang dan penyebut dikali dengan 4 plus akar x kuadrat plus 7. Nah, setelah seperti itu, kita lakukan operasi aljabar seperti biasa. Selanjutnya, ketika sudah sederhana, kita tinggal masukin limit x menuju 3, 4, untuk 4 plus x kuadrat plus 7. Nah, tinggal kita masukin 3 ke dalam x tersebut. Jadi, 4 plus akar 3 kuadrat plus 7. Jadi, 4 plus akar 16. Akar 16 sama dengan 4, maka 4 plus 4 sama dengan 8. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai limit fx untuk x mendekati tak hingga. Nah, semua yang sudah saya jelaskan tadi merupakan limit fungsi aljabar untuk x mendekati a. Nah, pembahasan kita sekarang adalah bagaimana kita mendekati limit untuk fungsi yang tak hingga. Bentuk umumnya, limit x tak hingga untuk fx sama dengan f tak hingga. Jika f tak hingga sama dengan tak hingga per tak hingga, maka fx tersebut diubah dahulu dengan cara dibagi x pangkat yang terbesar. Nah, contohnya, carilah nilai limit dari x menuju tak hingga untuk 2x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 4x per x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 plus 3x. Nah, bagaimana cara menyelesaikan limit tak hingga ini? Jadi kita lihat itu pangkat terbesarnya adalah x pangkat 3. Nah, jadi kita bagi yang atas dengan x pangkat 3, kita juga bagi yang bawah dengan x pangkat 3. Jadinya limit x menuju tak hingga 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 4x per x tak hingga per x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 plus 3x per x pangkat 3. Setelah itu kita sederhanakan limit x tak hingga, jadinya 2 plus 2 per x plus 4 per x kuadrat per 1 dikurang 2 per x ditambah 3 per x kuadrat.
Jadi hasilnya 2 plus 0 plus 0 per 1 plus 0 dan plus 0. Hasilnya adalah 2. Selanjutnya ini ada beberapa soal-soal dan pembahasan. Nah, tentukan limit dari limit x menuju 1 untuk akar x kuadrat plus 8. Pembahasan yang tadi kita masukin menggunakan substitusi langsung serta dapat hasilnya 3. Kemudian ada soal kedua, tentukan jawaban dari limit x menuju 3 untuk x kuadrat min 9 per x min 3. Pembahasan soal 2, jawabannya yaitu 6. Ini kita faktorkan seperti cara yang kedua tadi. Kemudian soal nomor 3, tentukan nilai limit dari limit x menuju 2 untuk x kuadrat min 3x plus 2 per akar x min 2. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut kita menggunakan cara yang ketiga, yaitu dengan mengalihkan dengan akar sekawan. Nah, dapatlah hasilnya 1 dikali 2, hasilnya adalah 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata, juga dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.